Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Yanti dan saya 24045450101. Saya dari Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi sebagai landasan konseling. Sebagai calon seorang konselor, kita perlu mengetahui apa sih itu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi buah pikiran, ide, gagasan, atau pesan kepada orang lain secara efektif guna untuk menyampaikan tujuan yang dimaksud oleh seseorang. Ada 5 kriteria komunikasi yang efektif antar pribadi dalam konseling, yaitu 1. Pemahaman. Maksudnya, komunikasi dianggap efektif apabila penerima atau komunikan menerima pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikannya. Misalnya, seorang konselor atau komunikator memberikan pesan pada konseli komunikan bahwa konseli hendaknya menyusun program kerja kesehariannya dan si konseli mengerjakan semua yang diperintahkan oleh konselor, maka komunikasi antar konselor dan konseli sudah bisa dikatakan efektif. Yang kedua yaitu kesenangan. Maksudnya bahwa dalam komunikasi tercipta hubungan yang menyenangkan seperti suasana yang kondusif, mengobrol bersama, saling tegur sapa dan lain sebagainya. Contohnya yaitu pada saat terjadi komunikasi antar seorang konselor dengan konseli, pada saat itu terjadi saling tegur sapa, mengobrol bersama, ada feedback dari keduanya, maka akan tercipta suasana yang menyenangkan dan kondusif. Yang ketiga yaitu pengaruh pada sikap. Maksudnya setelah berkomunikasi maka sikap komunikan menjadi berubah dan tentunya ke arah yang lebih positif. Contohnya ada seorang konseli datang ke konselor untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada dirinya, dan si konselor memberikan solusi tentang masalahnya yang ada pada diri konseli, dan setelah beberapa hari si konseli ternyata sudah bisa mengatasi masalah yang ada pada dirinya serta bisa merubah sikapnya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat yaitu hubungan yang semakin baik. Maksud dari ini bahwa melalui komunikasi antar pribadi seseorang dapat memperbaiki hubungannya. Contohnya pada saat pembicaraan antara konselor dengan konseli terjadi kesalahpahaman penafsiran terhadap pesan yang disampaikan sehingga terjadi adu mulut, maka dengan komunikasi antar pribadi yang lebih efektif dapat mengurangi kesalahpahaman di antara mereka sehingga mereka yang semulanya salah paham dapat menjadi baik. Yang kelima yaitu tindakan. Maksudnya bahwa melalui komunikasi antar pribadi komunikan tidak hanya memahami pesan yang disampaikan, tetapi juga melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan komunikator atau ikut berpartisipasi. Sebagai contoh, dalam komunikasi konseling antar pribadi telah terjadi kesepakatan bahwa konseli atau komunikan akan melakukan tindakan tertentu sesuai dengan isi dan proses layanan yang diterimanya, namun si konseli tidak melakukan apa yang disepakati bersama, maka komunikasi antar pribadi tersebut dikatakan tidak efektif. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keterampilan komunikasi dalam konseling, yaitu penghampiran atau attending. Keterampilan ini biasanya diawali dengan sapaan atau nada yang baik seperti assalamualaikum, selamat pagi, dan lain-lain. Hal seperti itu biasanya dilakukan dengan menggunakan perkataan yang baik dan sopan serta bahasa tubuh yang baik seperti kontak mata, gerak badan, dan lain-lain. Yang diharapkan nantinya konseling akan merasa diterima dan penting serta merasa dihargai keberadaannya. Yang kedua yaitu empati. Dengan berempati, konselor akan berusaha menempatkan diri sedekat mungkin dengan orang lain. Dengan begitu konselor dapat merasakan apa yang dirasakan konseli dan bahkan dapat merasakan berada dalam situasi yang sama seperti si konseli. Yang ketiga yaitu merangkum keterampilan. Merangkum keterampilan merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang konselor, sebab merangkum merupakan wujud dari penerima konselor terhadap ungkapan konseli. Dalam berkomunikasi biasanya konseli akan menyampaikan secara panjang lebar, oleh karena itu perlu kiranya seorang konselor untuk merangkumnya. Untuk dapat merangkum, maka seorang konselor harus menyimak baik-baik apa yang dikatakan oleh konselinya. Selanjutnya adalah penyampaian sebagai respon konselor terhadap konseli. Dengan demikian konseli akan merasa diterima, dihargai, dan diakui, yang pada gilirannya akan menunjang proses konseling. Yang keempat yaitu bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang penting dan strategi dalam komunikasi konseling, sebab dapat menentukan kelancaran proses konseling. Jika bertanya dengan cara yang kurang tepat, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Begitu juga dengan pertanyaan yang baik dapat merangsang seseorang untuk menjadi lebih terbuka, kreatif, dan keinginan untuk berbagi informasi dan pengalaman. Yang kelima yaitu kejujuran. Konselor harus mampu menunjukkan kejujuran dari apa yang diungkapkan sehingga data yang diberikan pesan secara objektif. Untuk itu seorang konselor harus mampu memberikan penyampaian secara terbuka tanpa memanipulasi. Dengan keterampilan ini konselor dapat menyatakan perasaannya mengenai perasaan konseli dengan cara sedemikian rupa sehingga konseli dapat menerima tanpa ada rasa tersinggung
tersinggung. Yang keenam yaitu asertif. Dalam komunikasi konseling, keterampilan ini sangat diperlukan untuk menerima respon konseling dengan cara sedemikian rupa sehingga konseling merasa hak asasinya tidak terganggu. Keterampilan ini dapat dikembangkan dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Nonverbal dapat dilakukan dengan cara melakukan kontak mata yang baik, membagi waktu yang baik, penampilan yang tenang, dan lain sebagainya. Sedangkan dengan cara verbal seperti menggunakan ungkapan perasaan dan kepercayaan secara jujur, serta menggunakan suara yang jelas dan menyenangkan. Yang ketujuh yaitu konfrontasi. Keterampilan ini digunakan untuk memberikan respon terhadap pesan seseorang yang mengandung pesan ganda yang tidak sesuai atau saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan yaitu pemecahan masalah. Hal ini sangat penting karena dapat membantu konseling memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Konselor harus mengembangkan suatu mekanisme komunikasi yang memberikan kesempatan pada konseling menyatakan pendapat dan sumbangan pemikiran, menjabarkan serta memilih alternatif pemecahan masalahnya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.